gave it all, broken and bruised to save the world. Heaven's exchange, this mercy story I don't deserve. There on the cross you said it all, written in blood, my life for yours. Only by grace, this scarlet story, the final word. On that cross, your life and my salvation, you made a way. My heart has found forgiveness. Oh, that day you said my sin was finished. I could never thank you enough. Out of that grave, my Savior roared. Death lost its claim once and for all. Breaking the curse, you wrote my story, your finished work. Oh, on that cross, your life and my salvation, you made a way. My heart has found forgiveness. Oh, that day you said my sin was finished. I could never thank you enough. Just wanna say thank you for all that you've done for me. Lord, I receive it and I believe it. Yeah, yeah. I receive your grace. I receive your peace over me. I receive the power of the cross alive in me. I believe I'm healed. I believe your promises for me. I believe in Jesus Christ, the power inside of me. I receive your grace. I receive your peace over me. I receive the power of the cross alive in me. Yeah, I believe I'm healed. I believe your promises for me. I believe in Jesus Christ, the power inside of me. On that cross, your life and my salvation, you made a way. My heart is found forgiveness. Oh, that day you said my sin was finished. I could never thank you enough. I could never thank you enough. I could never thank you enough. I love this one. I want them to see you
top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's light up the city. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Oh yeah. Shalom Energize People, puji nama Tuhan dimanapun kita berada pagi hari ini, kita sama-sama boleh beribadah bersama. Mari siapkan hati kita, buka hati lebar-lebar untuk menerima kebenaran Tuhan pada pagi hari ini, dan supaya kita juga siap untuk diberkati. Mari sebelumnya, saya akan pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami balas semua apa yang telah Tuhan sediakan pada kami dengan meninggikan dan memuliakan nama-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami melawat setiap kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Mari setiap kita yang siap dan percaya katakan amin. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Oleh karena itu kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya. Let's sing. Who breaks the power of sin and darkness? Who loves His mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Yes, Lord. Who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. Let's sing. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Na 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 na. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a
Oh, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Oh, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place, and you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, na 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 Terlepas apa yang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhan, kami sadar, Tuhan, kami tahu kalau kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang cukup atas setiap masalah kami, Tuhan yang cukup atas segala pergumulan kami. Dan sebab itu kami mengucap syukur, Tuhan, kalau kami memiliki Allah seperti-Mu. Amin. When the mountains fall and the sea turns around, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, reachable. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains of life in your hands. You're in control, grace overflows enough. You're more than enough for me. Let's sing once again. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, reachable. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains of life in your hands. You're in control, grace overflows.
regions alive in your hands. You're in control, grace overflows me now. You're more than enough for me. Grace overflows me now. Grace overflows me now. You're more than enough for me. Grace overflows me now. You're more than enough for me. You're more than enough. Shalom, anak-anak muda Energize. Salam kenal, perkenalkan nama saya Samuel Sinuraya. Saya melayani di Batam, di GSJA Bethesda Ministry. Saya melayani di anak-anak muda. Dan senang sekali hari ini bisa berbagi firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Welko dan juga tim pastoral yang ada di sana yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, anak-anak muda Energize, tema yang diberikan kepada saya adalah iman yang teruji. Yuk sama-sama kita katakan iman yang teruji. Saya mau tanya dulu buat teman-teman, saudara-saudara sekalian. Berapa banyak teman-teman di sini yang sangat mencintai Tuhan? Coba angkat tangannya. Wow, ya luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, waktu dengar kata ujian, ya, ujian, itu saya teringat dulu sebelum menikah saya berpacaran dengan istri saya yang sekarang itu. Kami pernah LDR atau pacaran jarak jauh selama 3 tahun. Dan saudara tentunya tahu yang mungkin yang LDR, ujian untuk berpacaran jarak jauh itu, wah banyak sekali tantangannya ya. Ya, dan kita berdua itu melewatinya, apalagi kita hanya nggak pernah ketemu selama 3 tahun itu. Tetapi puji Tuhan, kami berdua bisa melewati ujian itu, dan ternyata dari pacaran jarak jauh itu cinta kami teruji, saudara-saudara. Ya, dan kami akhirnya bisa menikah. Dan puji Tuhan sampai sekarang kami sudah menikah kurang lebih 10 tahun. Sampai sekarang oleh karena anugerah Tuhan kami masih bisa bersama-sama menjalin hubungan pernikahan. Dan sampai saat ini Tuhan menolong kami, saudara-saudara. Walaupun banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi di dalam pernikahan. Dan salah satu pergumulan yang kami hadapi adalah sampai saat ini kami masih menunggu seorang anak, karena kami sudah menikah lebih dari 10 tahun dan belum punya anak. Dan ini merupakan ujian yang berat bagi kami untuk kami lewati bersama-sama, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kami bisa melewatinya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bicara tentang iman, kita pasti ingat dengan yang namanya Abraham. Dan untuk itu kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan di sana, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, kita bisa kembali ke dalam Kejadian pasal yang ke-22, saudara-saudara. Dan saya akan membaca beberapa ayat saja dari Kejadian pasal yang ke-22 ini. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana,
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, saudara-saudara, kita semua tahu cerita tentang Abraham. Dikatakan di dalam ayat 1, setelah semuanya itu. Nah, kita tahu kisah daripada Abraham. Dia dipanggil keluar dari negerinya dan dia taat kepada Allah yang memanggilnya, sekalipun belum ada gambaran tentang negeri yang dijanjikan itu, tetapi dia taat kepada Tuhan dan Tuhan berjanji kepadanya bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan kita tahu bahwa Abraham bersama dengan istrinya menunggu kelahiran anaknya Ishak selama kurang lebih 25 tahun. Itu waktu yang cukup lama, saudara. Apalagi dengan usia dia yang sangat tua. Tetapi Abraham tetap taat dan mendengar Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan anak yang bernama Ishak kepada Abraham dan juga Sarah. Dan tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan kepada keluarga ini, saudara. Tetapi, nah setelah anak itu lahir, anak itu ada, saudara, ada ujian lagi yang mereka harus lewati, ya. Dan kita melihat di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, ya, yang engkau kasihi. Saudara, saya yakin sekali bahwa Abraham itu sangat mengasihi Ishak anaknya. Kita tahu bahwa Abraham sudah menunggu Ishak begitu lama. Lalu setelah dia lahir dan lalu anak ini bertumbuh lucu-lucunya, dan tiba-tiba Tuhan minta anak ini, saudara. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Abraham. Dan sebagai orang tua tentunya anak adalah harta yang paling berharga, saudara, dibandingkan dengan harta-harta yang ada di dunia ini. Dan Tuhan meminta hal tersebut kepada Abraham. Ini adalah ujian yang berat, ya. Saya suka dengan apa yang dicatat oleh kejadian ini. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tuhan meminta sesuatu yang sangat dikasihi oleh Abraham, saudara. Dan kita tahu bahwa ceritanya Abraham pada akhirnya menyerahkan anak ini, saudara. Dia berangkat dan pergi ke tempat seperti yang dikatakan Allah kepadanya. Itu artinya Abraham taat, saudara. Abraham taat melakukan firman Allah. Nah, saudara, kebenaran pertama yang ingin saya bagikan adalah bahwa iman yang teruji itu seringkali membutuhkan pengorbanan. Iman yang teruji itu seringkali membutuhkan pengorbanan. Saya ingat, saudara, waktu SMA dulu ada 3 ujian besar yang saya hadapi. Ujian yang pertama adalah ujian kelulusan, ya. Lulus karena waktu itu saya sudah kelas 3 SMA. Ujian yang kedua adalah ujian untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena waktu kelas 3 SMA saya mendapatkan kesan yang kuat sekali, saudara, bahwa saya dipanggil Tuhan, full timer untuk melayani Dia. Ujian itu cukup bergumul karena saya sebelumnya punya cita-cita yang lain. Tetapi entah kenapa, saudara, saya merasa bahwa saya begitu kuat dipanggil Tuhan untuk melayani Dia secara full timer. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Malang, saudara, untuk kuliah. Dan yang ujian ketiga adalah, nah, di saat yang bersamaan saya punya pacar, saudara, ya. Dan pacar saya itu bukan beragama Kristen, ya, dia dari agama yang lain. Dan tentunya ini pergumulan yang berat. Kenapa? Karena pada waktu itu saya begitu mencintai pacar saya ini, saudara. Dan saya selalu berdoa, Tuhan tolonglah supaya dia mengenal Engkau. Dan ya, itulah harapan anak-anak muda, ya, saudara, yang punya cinta terhadap pacarnya. Nah, saudara, ujian yang ketiga ini cukup berat. Saya cukup dilema apakah saya harus memutuskan dia atau saya melanjutkan hubungan dengannya, saudara. Tetapi saya bersyukur kembali lagi oleh karena anugerah Tuhan, saya bisa melewati dan
Akhirnya saya memutuskan untuk pergi sekolah ke Malang, dan saya mengakhiri hubungan saya dengan dia dengan baik-baik, saudara. Saya ingin bertanya buat anak-anak muda di sini ya. Apa yang paling Anda cintai di dunia ini ya? Apa yang paling engkau cintai, saudara? Apakah uang? Ya, atau mungkin harta? Harta bisa jadi itu rumah, atau mobil, atau motor, atau Harley, dan lain sebagainya, saudara. Atau mungkin pekerjaan saudara, karir saudara, atau bisnis saudara. Atau mungkin seperti saya tadi, pacar saudara. I cannot live without you. Ataukah mungkin teman saudara, atau sahabat saudara, atau mungkin keluarga saudara, papa, mama, adik, atau anak, kalau yang sudah menikah, ya. Atau mungkin hobi saudara. Hobi itu bisa bicara olahraga ya, seperti bermain sepeda atau bola. Seperti saya dulu, saudara-saudara, saya ingat sekali hobi saya adalah bermain voli ya. Dan seringkali ya, kadang-kadang saya nggak ikut ibadah gara-gara main voli ya. Kenapa? Karena saya lebih mengutamakan hobi saya, begitu ya. Atau mungkin main game, atau mungkin liatin HP sepanjang hari hobinya ya. Dari pagi sampai malam ngeliatin HP, saudara ya. Atau mungkin hal yang paling saudara cintai adalah diri saudara sendiri. It's all about you. Saya tidak tahu apa yang paling engkau cintai, saudara. Tetapi pertanyaannya begini, bagaimana dengan Tuhan? Seberapa besar kita mencintai Tuhan? Adakah Tuhan lebih besar dari semua itu? Bagaimana seandainya Tuhan minta kita memprioritaskan Dia lebih dari semua yang tadi? Maukah kita mengorbankannya? Sama seperti Abraham yang rela mengorbankan anak yang paling dia kasihi, saudara. Bagaimana seandainya Tuhan minta kamu untuk baca firman Allah setiap hari satu pasal? Atau mungkin doa setengah jam atau 1 jam setiap hari? Atau mungkin Tuhan minta waktu saudara untuk pergi melayani? Tuhan minta waktu saudara untuk pergi bersaksi? Ya, ada yang mengatakan time is money. Waktu itu sangat berharga. Bagaimana kalau Tuhan minta waktu saudara? Apakah saudara rela untuk memberikan waktu saudara yang berharga itu kepada Dia? Ya, banyak dari kita sangat menghargai waktu, sangat mengasihi waktu. Dengan waktu itu kita bisa melakukan hobi kita bisa melakukan pekerjaan kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Tetapi bagaimana seandainya Tuhan minta waktu itu untuk diberikan kepadanya, saudara? Tentunya tidak mudah, saudara. Nah, untuk itu iman yang teruji seringkali membutuhkan pengorbanan. Waktu kita mau iman kita teruji, kadang-kala kita harus rela untuk berkorban. Nah, yang kedua, saudara, iman yang teruji adalah iman yang berkualitas. Iman yang teruji adalah iman yang berkualitas. Coba bilang sama kanan kiri, saudara. Iman yang teruji adalah iman yang berkualitas. Iman yang teruji itu mahal harganya, saudara. Karena sudah terbukti kualitasnya. Contoh, saudara, iPhone atau MacBook. Ini bukan endorse ya. Kenapa Anda mau beli barang HP atau laptop yang begitu mahal, saudara? Pasti karena kualitasnya, betul? Atau mungkin mobil lah, Fortuner atau mobil Mercedes-Benz atau mobil yang lain-lain yang mahal-mahal begitu ya, saudara. Saudara rela mengeluarkan uang yang besar. Kenapa? Karena saudara tahu kualitas daripada mobil tersebut, saudara. Jadi iman yang teruji itu juga adalah bicara mengenai iman yang berkualitas, saudara. Orang itu akan tertarik kepada iman yang teruji. Sebagai contoh, saudara, Ayub. Kita bisa melihat bagaimana Ayub dicobai dengan sedemikian rupa. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita belajar dari Ayub. Saya ingat sekali dulu waktu saya mengalami banyak masalah dan pergumulan, Tuhan ingatkan saya kepada Ayub. Kenapa saya diingatkan Tuhan kepada Ayub? Karena iman Ayub itu sudah teruji. Iman Ayub adalah iman yang berkualitas. Iman Ayub adalah iman yang dapat diandalkan. Iman Ayub adalah iman yang dapat diteladani, saudara. Menarik apa yang dikatakan oleh pendeta Paulus Surya. Abraham sebagai bapa orang beriman memiliki ketaatan mutlak kepada perintah Allah. Ia sama sekali tidak ragu untuk menjalani perintah Allah, mengorbankan Ishak, anaknya yang dikasihinya.
Ketaatan Abraham ini secara analogi menggambarkan ketaatan the perfect Abraham, yaitu Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan sempurna dari Yesus ini membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Abraham juga adalah teladan iman, apalagi Tuhan Yesus, saudara. Abraham dan Tuhan Yesus adalah juga teladan ketaatan atas iman yang sudah teruji. Dan kita bisa belajar dari Abraham dan kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus. Sama seperti waktu kita juga belajar dari iman Ayub, saudara. Saudara, saya ingin bersaksi bahwa teladan iman saya adalah kedua orang tua saya. Saya bisa melihat bagaimana iman mereka, saya belajar daripada iman mereka. Mereka bukan pendeta, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja, tetapi juga sambil melayani, saudara. Mereka melayani di sela-sela waktu mereka. Dan saya ingat setiap pagi itu orang tua saya itu selalu membangunkan kami untuk berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama. Setiap pagi, saudara. Kadang-kadang jam 5, jam setengah 6 kami dibangunkan untuk berdoa bersama-sama. Dan setiap pagi itu kedua orang tua saya memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan. Dan saya ingat apa yang dikatakan mereka bahwa kami itu tidak bisa mewariskan harta yang banyak. Hanya dua yang bisa kami wariskan. Yang pertama adalah pendidikan, kami akan sekolahkan kalian semampu kami. Dan yang kedua adalah warisan iman. Jadi orang tua itu betul-betul mewarisi imannya kepada kami. Apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini, dan teladan hidup mereka, itu mereka berikan kepada kami. Sehingga kami bisa meneladani iman mereka, saudara. Kalau iman kita berkualitas, maka iman kita itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita punya iman yang berkualitas, maka ada orang-orang yang akan meneladani iman kita, saudara. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saudara, ayat ini bicara tentang bagaimana iman kita itu dimurnikan, saudara, supaya iman kita itu menjadi iman yang berkualitas. Dan firman Tuhan mengatakan iman kita itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, saudara. Kita semua pasti ingin memiliki iman yang berkualitas. Amin. Ujian iman akan menghasilkan buah iman, yaitu sikap yang benar sebagai bukti mengasihi Allah, saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, iman yang teruji itu adalah iman yang berkualitas. Saya percaya anak-anak muda Energize pengen memiliki iman yang teruji. Saya percaya anak-anak Energize pengen memiliki iman yang berkualitas. Amin. Kenapa? Karena pada waktu iman kita berkualitas, maka kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang bisa belajar dari iman kita. Orang bisa meneladani iman kita, saudara. Saya percaya anak-anak muda Energize mau menjadi teladan iman dimanapun engkau berada. Wow, alangkah bangganya saudara, semua anak-anak muda Energize ini bisa menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga. Saudara bisa menjadi teladan iman di tengah-tengah teman sekolah saudara. Saudara bisa menjadi teladan iman di antara teman-teman sekerja saudara. Atau mungkin sudah ada yang berkeluarga, saudara menjadi teladan iman bagi pasanganmu. Atau nanti suatu saat saudara sudah menikah, saudara menjadi teladan iman bagi anak-anakmu. Sehingga semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang dikuatkan, semakin banyak orang bisa melewati pergumulan demi pergumulan oleh karena mereka belajar dari
teladan iman kita. Sama seperti kita belajar dari teladan iman, tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, saudara. Seorang yang bernama Annie Johnson Flynn mengatakan, Allah memberikan lebih banyak kasih karunia di saat beban bertambah berat. Dia mengirimkan lebih banyak kekuatan di saat pekerjaan meningkat. Dia memberi dan memberi dan memberi lagi. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, bahwa saya bisa melewati ujian demi ujian ini oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Di saat yang sama, saya juga bisa belajar dari teladan iman di dalam tokoh-tokoh Alkitab maupun teladan iman dari orang tua saya ataupun teladan iman dari hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan saya, saudara. Jadi semua oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa melewati ujian demi ujian yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, saya rindu untuk berdoa buat kita sekalian. Mungkin saat ini engkau sedang melewati satu ujian. Mari kita datang kepada Tuhan, biarlah kiranya anugerah Tuhan itu menolong setiap kita, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa belajar dari teladan iman Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Tuhan, di saat kami melewati pergumulan dan persoalan, seringkali kami harus rela berkorban untuk taat dan melakukan firman-Mu. Tidak mudah, tetapi kami percaya oleh anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kami untuk melewati setiap ujian demi ujian yang kami hadapi. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak muda Energize di Jakarta, mereka bisa memiliki iman yang teruji, memiliki iman yang berkualitas, sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, ketika iman kami teruji, maka kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa ketika iman kami teruji, iman kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang ya Tuhan. Biarlah akhirnya Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong anak-anak muda Energize, Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom Energize People. Apa kabarnya hari ini? Teman-teman diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih secara khusus pada hambanya Pastor Samuel Sinuraya yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan akan memberkati hambanya di dalam pelayanannya dan juga dalam keluarganya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini, pemimpin pujian, pemain musik, dan juga yang menyiapkan video ini, sehingga kita bisa menikmati ibadah hari ini dalam keheningan dan juga dalam kekusukan. Dan teman-teman sekalian, minggu depan kita akan beribadah secara online, tapi minggu depan kita akan beribadah menggunakan Zoom. Dan spesial untuk minggu depan kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Peter Buntoro. Pastikan teman-teman hadir pada jam 11 siang, link Zoom akan dibagikan via WhatsApp ataupun di dalam Instagram @energize_ty. Teman-teman sekalian, terus waspada di tengah COVID-19, berjaga-jaga, tidak usah khawatir berlebihan, tetapi mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam berinteraksi dengan orang lain, kenakan masker, jaga jarak, dan teman-teman sekalian, selain membangun fisik kita dengan mengkonsumsi makanan yang baik dan juga vitamin, mari terus bangun juga batin kita, rohani kita dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Teman-teman sekalian, mari kita akan bersama-sama bersatu dalam doa dan kita juga akan mendoakan teman-teman yang saat ini barangkali terkena COVID-19, ada di antara teman kita juga, keluarganya terkena COVID-19, kita berdoa bersama-sama buat keluarga kita juga biar mereka tetap ada sukacita dan terus mengandalkan Tuhan. Mari kita akan bersatu dalam doa, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami terus meminta pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan alirkan dalam kehidupan kami di tengah keadaan yang tidak mudah ini, biar anak-anak-Mu, Energize People, mereka terus boleh mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang dibagikan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Samuel Sinuraya, dalam pelayanannya di Batam Tuhan, sebagai dosen juga. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya di gereja GSJ Bethesda Batam. Tuhan yang tolong dan campur tangan. Tuhan juga memberkati ya Bapak, anak-anak Tuhan, Energize People yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberikan pasangan hidup bagi yang menantikan pasangan hidup. Tuhan juga menolong ya Bapak yang menjalin hubungan agar mereka boleh terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Menjaga kehidupan mereka Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh juga memberikan kepada anak-anak-Mu kekuatan dan juga tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini, berkat Allah limpah curahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami boleh satu hati ya Tuhan, jadi berkat bagi Indonesia. Tuhan memberkati kepemimpinan bangsa ini, berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, memberkati juga jajaran kabinetnya, kepemimpinan gubernur Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga RW dan RT Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, para tenaga kesehatan. Tuhan yang tolong ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan juga semangat ya Tuhan. Di dalam waktu yang panjang ini Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan juga ya Bapa, vaksinasi di seluruh Indonesia. Tuhan boleh tolong dan campur tangan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan membuat segala sesuatunya baik ya Bapa, sebagaimana rancangan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah anak-anak-Mu, mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah saat ini. Mereka boleh kembali ya Tuhan ke dalam aktivitas mereka dengan hati yang terus dipenuhi dengan semangat dan juga kehausan akan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Terus tertanam di dalam Tuhan. Sampai ketemu minggu depan di dalam ibadah kita via Zoom meeting. Tuhan Yesus memberkati. Tell me the story, tell me again that I was a drifter, that you welcomed in. Sing me your mercy, sing me that song, that here in your goodness is where I belong. I can see the shadows of my past,
Father's eyes. Feels like the first time I'm really alive. I can hear the ruins of my heart, learning how to beat again. And suddenly it sounds like grace to me. Savior, you love me just as I was, with grace beyond measure for all that's to come. All in one moment, yeah, you shift the tone, or you scatter my burdens, you steady my soul. I can see the shadows of my past fading in my Father's eyes. Feel like the first time I'm really alive. I can hear the ruins of my heart, learning how to beat again. And suddenly it sounds like grace to me. Oh, how sweet the sound. Oh, how sweet the sound. Oh, how sweet the sound that saved me. Oh, oh, how sweet the sound. Oh, how sweet the sound. Oh, how sweet the sound. And suddenly it sounds like